wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sewajibnya untuk kita syukuri kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat ini, maka hendaknya kedua nikmat ini, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih umur kita masih muda. Umur kita masih muda, tubuh kita masih sehat. Maka kita manfaatkan kesehatan tersebut untuk menuntut ilmu syar'i. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring dengan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju ifradullah Subhanahu wa taala, alam yang di dalamnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, wasilah-wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Para ikhwan umat Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini malam keberapa? 3, 4. Di malam yang keempat dari pertemuan kita membahas pembahasan bahasa Arab dengan memakai kitab Durusul Lughah Jagharin Natiqina Biha yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim. Ini merupakan buku yang sangat bagus sekali, yang seharusnya dipelajari oleh setiap kaum muslimin, terutama para thalabul ilmi. Karena di sini berisi dengan kawaid-kawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab yang apabila kita bisa memahami dengan baik, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita mampu untuk membaca kitab gundul, kitab yang tidak memiliki harokat. Maka kitab ini lebih fokusnya dia membahas kaidah. Ya, kalau disebut kaidah yaitu kaidah nahwu dan shorof. Kalau shorofnya nanti insya Allah akan dipelajari di jilid 2.
Dan itu pun bukan di awal-awal jilid 2, di pertengahan jilid 2. Karena kalau kita pelajari ya, misalnya di jilid 1 atau di awal-awal jilid 2 ya, nanti akan terasa berat. Karena shorof itu berbeda dengan nahu. Kalau nahu itu dia fokus untuk mengetahui kedudukan kalimat, mana pelakunya, mana objeknya, mana kata kerjanya. Kemudian dia juga ya untuk mengetahui harokat akhir, apa dibaca u, apa dibaca a, apa dibaca i. Sedangkan shorof itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena dia ya perubahan kata kerja. Ya, kata kerja tersebut nanti bisa berubah-ubah menjadi beberapa bentuk. Dan setiap perubahan tersebut ya mesti maknanya pun berbeda. Artinya pun berbeda. Makanya susunannya, tingkatannya nahu dan shorof. Bukan shorof dan nahu dan shorof. Pelajari nahu dulu, nanti setelahnya sedikit demi sedikit akan kita pelajari tentang shorof. Yang penting kita sabar nih, ya, tetap sabar belajarnya. Kalau ada yang nggak paham, tanya. Kalau nggak sempat, tanya ke ustadznya, tanya ke teman yang ya kira-kira sudah paham, tanya. Nggak hadir, tanya ke teman atau ikhwan yang hadir, ya, supaya kita tidak tertinggal, ya, supaya tidak tertinggal. Dan bisa lagi di murojaah nanti di video ya. Insya Allah gampang, penting pelan-pelan, sabar. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas atau sudah sampai di pelajaran yang ketiga ya. Ad-darsu at-thalith, di pelajaran yang ketiga. Mempelajari tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh cuma satu bentuknya, yaitu isim ya yang tidak ada alif lam. Sedangkan lawannya isim ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksud adalah isim yang beralif lam. Ataupun untuk pembagian secara keseluruhan isim ma'rifah itu ada banyak. Dan beberapa sudah kita sebutkan pada minggu yang lalu. Apa saja? Ada yang masih ingat? Isim isyarah, kata tunjuk. Dia masuk pada isim ma'rifah, ya. Kemudian domir, huwa, hiya, ana, anta, anti, antum. Kemudian al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al maksudnya adalah isim yang sebelumnya dia tidak beralif lam, kemudian dimakrifahkan dengan alif lam. Ya. Kalau tidak beralif lam itu siyaknya masih umum ya. Kalau sudah di alif lam itu berarti sudah dimaksud, sudah dituju. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab tersebut tidak ada keraguan padanya.
Di sini Alkitab ma'rifah. Sudah dimaksud kitab itu apa? Ya. Kitab apa maksudnya? Al-Qur'an. Ya. Bukan umum lagi ini. Sudah dituju. Sudah dimaksud yaitu Al-Qur'an. Seperti baitun, al-baitu. Baitun adalah isim nakirah. Al-baitu isim ma'rifah. Atau ma'rifah dengan alif lam. Ketika sudah beralif lam, maka dihilangkan tanwinnya. Jangan dibaca al-baitun, tapi al-baitu. Qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Al-jamalu. Apa makna jamalun? Unta. Kemudian secara kawaid kita pun sudah membahas pada minggu yang lalu ya berkaitan dengan kaidah apa namanya? Mubtada khabar. Ya. Kaidah mubtada khabar. Apa itu mubtada? Isim ma'rifah yang di awal kalimat. Atau ada pengertian lain isim ma'rifah yang marfu yang di awal kalimat. Tapi cukup ini aja. Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Dan ma'rifah sudah kita sebutkan. Dan itu baru 3 ya. Isim isyarah, dhamir, dan mu'arraf bi'al. Dan dia di awal kalimat. Kemudian khabar adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Ya. Tidak bisa disebut mubtada kalau tidak ada khabar. Tidak bisa disebut khabar kalau tidak ada mubtada. Maka harus ada dua-duanya. Dan mubtada itu harus isim ma'rifah. Kalau di sini ma'rifah apa? Ma'rifah apa? Ma'rifah yang bentuknya alif lam tuh. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Al-qalamu mubtada, maksurun khabar. Mubtada itu yang di awal kalimat, maksurun khabar yang mengkabarkan tentang al-qalam si mubtada. Kenapa qalam maksurun? Rusak atau patah. Ya. Jadi maksurun adalah sebagai khabar. Kalau bahasa kita apa? Kabar. 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 Gimana kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabar si pulpen? Patah dia. Gimana kabar si pulpen? Patah dia. Khabar ya. Mengkabarkan, menginfokan. Ya, maksurun. Dan perhatikan harokat kedua-duanya itu mubtada khabar itu harus dhammah atau bahasa nahunya marfu ya. Kemudian al-qalamu maksurun dan khabar di sini dia harus nakiro, tidak boleh ma'rifah. Jangan dibaca al-qalamu al-maksuru. Kalau dibaca al-qalamu al-maksuru itu bermakna sifat nanti. Karena maksur itu dia mengandung makna sifat. Ya, al-qalamu maksur. Kalau dibaca dua-duanya beralif lam, al-qalamu al-maksuru, pulpen yang patah. Dan belum cukup dia dikatakan mubtada khabar, harus ada penyempurna lagi setelahnya. Kemudian al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Pintu terbuka.
Kemudian perhatikan lagi ketentuan mubtada khabar itu apabila mubtada'nya mudzakkar maka khabarnya pun harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ya, apabila mudzakkar mubtada mudzakkar maka khabar harus mudzakkar. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak duduk. Ini duduk memang kata kerja. Tapi jalisun ini bukan kata kerja. Karena kita belum masuk kata kerja, ya. Dia memang jalisun ini bermakna kata kerja. Tapi pertanyaannya, apakah jalisun ini fiil kata kerja? Jawabannya bukan. Bukan. Dia bukan kata kerja. Maka beda antara fiil kata kerja dengan isim. Ya, beda kata kerja dengan isim, beda fiil dengan isim. Isim tidak bisa dimasuki tanda-tanda yang ada di fiil. Fiil tidak bisa dimasuki tanda-tanda yang ada pada isim. Jalisun ini secara maknanya dia memang bermakna pekerjaan, duduk. Seperti jalasa. Tapi pertanyaannya apakah dia di sini fiil atau isim? Maka jawabannya bukan fiil, bukan kata kerja, tapi isim. Tanda isimnya apa di sini? Kita udah pelajari itu tanda isim apa? Nah, maka kalau kita katakan jalisun ini fiil, boleh? Boleh tidak? La yajuz. Ya, tidak boleh karena di sini ada tanda isim. Paham maksud Ana ya? Paham tuh? Iya. Pelan-pelan. Wal mudarrisu waqifun, dan guru berdiri. Berdiri pun bermakna pekerjaan, berdiri. Kemudian al-awwalu, ya, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ma makna hadhil jumlah? Kitab baru dan pulpen lama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, di tengah itu ada huruf apa? Iya, huruf wa. Maksudnya apa namanya? Waw atof, ya. Waw atof. Kemudian atsani, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Apa makna? Keledai. Ya, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya. Mana lebih besar kuda sama keledai? Lebih besar kuda, ya. Tapi kuda yang kecil ada juga, ya. Ana malah nggak ada bayangan tuh kuda catur beliau. Kemudian as-salis, al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Kursi patah atau rusak, ya. Ya. Saya mau tanyakan, al-kursi itu sebagai apa? Ya. Tandanya isim beralif, isim ma'rifah. Maksurun khabar. Isim nakirah, ya. Kemudian ar-rabi' al-mindilu wasikhun. Sapu tangan kotor. Ini jangan
Jangan lupa dihafal nih ya. Kalimat nih ya. Dihafal, kemudian walaupun nggak store sama Anda, tapi kesadaran sendiri dihafal. Al-khamis, al-ma'u baridun. Apa? Air dingin. Air dingin. Di sini bukan bermakna air yang dingin. Kalau air yang dingin nanti lain lagi, ya. Ini hanya mengabarkan bahwa air itu dingin atau air itu panas, bukan menunjukkan sifat air yang dingin, bukan, ya. 6, al-qamaru jamilun. Bulan indah, ya, bulan indah. Jamilun itu sebagai apa? Ya, tidak ditanya dari mubtada, ya, langsung ke khabarnya. 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya, rumah dekat dan masjid jauh. As-samin 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ya. At-tasi' 9, al-labanu harun. Susu panas. Kemudian al-ashir yang ke-10, al-qamisu nadhifun. Baju? Iya, baju bersih. Kemeja ya. Nadhifun itu sebagai apa? Ya. Kemudian ini sudah kita baca yang satu ya. Yang 2 pun sudah kan? Sudah. Bisa dibaca nih kan? Tiga sekarang ya. Tamrin at-tamrin ats-tsalits. Tamarin itu jamak dari tamarin. Sudah kita baca nih belum? Yang di atasnya itu? Yang 3 ini, yang di atasnya itu belum kita baca ya. Ya. Kita baca ini ya di atasnya. Imla'il faragha. Imla'il faragha. Baca. Imla'il faragha fi ma yali. Imla'il faragha fi ma yali. Ya, yali itu gimana bacanya? Yali aja sukun akhirnya. Jangan dibaca yaliyu. Yali. Karena orang Arab tuh susah bacanya. Yaliyu, yaliya, yali, yali. Biwad'il kalimati. Biwad'il kalimati. Ini pertama nggak apa-apa lah, kasih harokat. Tapi nanti jangan kasih harokat lagi. Ini baru awal-awal, bisa dimaklumi. Ya. Biwad'il kalimati al-munasibati. Biwad'il kalimati al-munasibati minal kalimatit taliyati.
minal kalimatit taliyati. Sudah? Jadi yang awal itu kan kita baca dia memang seharusnya berakhiran dengan sukun imla, ya, karena ini fi'il amr, kata perintah. Tapi kenapa dibaca tadi saya baca dengan imla'il? Karena dia diwasol dengan alif lam yang setelahnya. Kalau diwasol dibaca imla'il. Kalau diwakaf, nggak bisa. Antum wasol, tapi tetap hamzah itu disukun. Nggak bisa, gimana? Nggak bisa dibaca. Biar bisa dibaca, kalau diwasol, syaratnya apa? Yang sukun itu dikasrohkan, imla'il. Karena kenapa? Karena sebabnya susahnya di mana? Karena iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun. Kemudian faragh. Kalau ini sukun ini. Ini alif apa hamzah? Ini. Hamzah. Nah, ini sukun kan? Alif ini bukan hamzah. Karena bertemunya dua sukun, maka ketika diwasal sulit untuk dibaca. Maka caranya gimana? Sukun yang pertama dikasrohkan. Jadi dibaca apa? Imla'il faragha. Nah, di sini ada sukun. Karena faktor iltiqa as-sakinan, bertemunya dua sukun. Paham ya? Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimati al-munasibati minal kalimati taliyah. Arti sudah tahu? Nah, imla itu artinya isilah. Isilah. Isilah al-faragha. Faragh itu kalau secara bahasa artinya adalah kosong. Faragh itu kosong. Tapi maksudnya di sini isilah titik-titik. Karena setelah kalimat yang di bawah ini kosong kan? Tidak ada kalimat lain. Boleh dimaknai istilah yang kosong, ya, atau istilah titik. Fima yali, berikut ini. Berikut ini. Fima yali, berikut ini. Ya. Biwad'il kalimati, dengan biwad'i, dengan meletakkan. Dari kata wada'a. Wada'a. Al-kalimati, kata, al-munasibati,
yang cocok, yang sesuai. Minal kalimat taliyah, dari kata-kata berikut. Kalimat di sini bentuknya jamak. Kalimah yang sebelumnya bentuknya apa? Mufrad, tunggal. Berarti yang disuruh letakkan berapa kata di setiap contoh itu? Satu cuman. Makanya lafadznya mufrad. Paham ya? Minal kalimat taliyah, dari kata-kata berikut. Maksudnya kata yang di atas ini. Jamilun, mana jamilun? Dah. Wasikhun? Ikhtilaf nih. Ya. Maftuhun? Ya. Tertutup belum ya? Belum ya. Harun? Lawannya apa? Iya, hasan. Baridun. Saqilun? Khafifun? Ringan. Hasan. Ya. Nabda raqmul awal. Man yaqra? Iya, al-awwalun. Awwalun. Karir? Enggak. Bahasa Arabnya coba ulangi. Jangan agak panjang, jangan panjang. Al-hajaru. Saqilu. Ma makna? Batu berat. Ya, al-hajaru saqilun. Atsani? Ya. Ulangi. Ya. Pintu terbuka. As-salif? Al-qamaru jamil. Naam. Ahsan. Al-qamaru jamilun. Ma makna? Kertas ringan. Abu Taki? Al-khamis, 5. Al-mindilu wasiqun. Sapu tangan kotor. 6. Pak Zul. Pak Zul. Jangan harun. Harun. Iya. Al-labanu harun. Harun. Nah. Ma makna? Ma makna? Susu panas. Iya, susu panas. 6. At-tamrin ar-rabi'. Al-an at-tamrin ar-rabi'. Safhah 16. 16.
Nah, ini gimana bacanya? Imla'il al-faragha. Fima yali. Sudah. Biwad'i kalimatin. Biwad'i kalimatin. Jangan dibaca biwad'in kalimatin, tapi biwad'i kalimatin. Biwad'i, ya, jangan dibaca n, walaupun di sini tidak beralif lam, jangan dibaca biwad'in, tapi biwad'i, karena dia jadi mudhaf, ya. Kalimatin. Ini baru ditanwin. Biwad'i kalimatin. Kalau dibaca biwad'in kalimatin, nanti kalimat jadi naat, sedangkan kalimat nggak boleh jadi naat di sini, ya. Cara ini aja. Munasibatin. Nah, ini yang boleh jadi naat. Munasibatin. Biwad'i kalimatin munasibatin. Biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik berikut dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Ini tidak ditentukan kalimatnya, kira-kira yang cocok yang mana. Kalau yang di belakang ini kan al-kalimatnya ma'rifah. Yang sebelumnya al-kalimahnya ma'rifah. Kenapa? Karena sudah ditentukan kalimatnya di sini. Sudah ada kalimatnya. Paham, ya? Kalau di sini biwad'i kalimatin, bentuknya nakirah, umum. Tentunya yang sesuai, jangan asal-asal, ya. Paham, ya? Ini selain dibaca satu-satu, jangan lupa juga di PR kan, ya. Pekerjaan, ya, pekerjaan rumah. Tugas siapa nih? Tugas yang belajar, ya. Yang disuruh buat sama anak nanti. Mentang-mentang anaknya mondok disuruh buat sama anaknya. Jangan, buat sendiri. Karena kita yang belajar nih. Anak lain lagi nanti. Dia ada guru sendiri. Nah, akbar. Nah, antum masmuk? Antum. Ya. Nama. Andi, ya. Asani. Al-kursiyu maksurun. Nah, Abu Faza. Ya, jangan baridun. Baridun. Al-labanu. Ya. Baridun. Dingin. Lebih enak susu dingin apa susu panas? As-Sundawi. Nama antum? Hah? Aan Sunda. Arabi. Hah? Al-masjidu qaribun. Qaribun itu sebagai apa, Pak? Iya. Ahsan. Jadi jangan dibaca di sini bin, ya. Apalagi ban. Tapi bun. Marfu. Ini sampai jam berapa nih?
9. Sudah. Al-khamis. Masmuk ya Sayyid? Hah? Faisal. Hah? Al-qamaru. Bulan jauh. Bulan jauh. As-sadis. Sadis itu mana? Sadis. Secara susunan itu 6. As-sadis itu yang ke-6. Kalau hitungan 6 apa hitungan? Sittah. Kalau dalam susunan as-sadis. Waqifun mana waqif? Berhenti ya. Berarti ini yang kosongnya adalah mubtada nih yang kosong ya. Siapa tadi? Itu. Udah dibaca? Udah dibaca? Coba diulangi. As-sadis. Itu yang 7 berarti ya. Yang 6 dibaca. Al-waladu. As-sabi'. Ini. Ya. Antum? Nama Jeffrey. Oh, Jeffrey aja. Nanti ada Jeffrey satu lagi ya. Abu Ja'far. Ya, bismillah. Hah? Al-hajaru kabirun. Antum. Al-kitabu qadimun. Kitab buku itu Lama. Maksudnya lama nih gimana? Yang sudah lama ya? Bukan lama datangnya, bukan ya? Sudah ini. Antum? Nama? Andika. Abu apa? Al-Ashir. Al-Qamisul Jadidun. Kemeja baru. Ya. Jadidun bermakna baru. Kalau hilang titiknya itu dibaca apa? Hadidun. Hadidun artinya besi. Ya, hilang titik berubah makna. Surah Al-Hadid. Bukan surah Al-Jadid. Oh, Bapak. Iya, tes. Yang mana dites? Ya, cobalah dibaca ulang.
Boleh, boleh. Artinya, ma makna hadhil jumlah? Nomor 2. Kursiyu. Kursi patah, iya. Sudah. Kemudian ba'dahu al-kalimatu al-jadidatu. Kata-kata yang baru. Antum ada ini? Ini ada semua kan? Karena sebagian kitab nggak ada. Al-qamaru. Apa makna? Bulan. Jadidun. Qadimun. Wasikhun. Nadhifun. Harun. Baridun. Saghirun. Kabirun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Khafifun. Jamilun. Indah, cantik, bagus. Waqifun. Jalisun. Ya. Anda baca diikuti ya. Al-qamaru. 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 Apa makna? Ya. Jadidun. 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 Ha? Qadimun. 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 Sama. Wasikhun. 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 Ya, jangan dibaca wawunya panjang. Wasikhun jangan ya. Nah, banyak yang membaca panjang wawunya. Jangan dibaca panjang. Wasikhun. Ya, apa makna? Nadhifun. 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 Bersih. Makanya ada obat tuh, obat pemutih pakaian tuh namanya. Iya, sejenis, tapi ini bukan Baiklin namanya, tapi Nazif. Nazif. Ada di Jawa, ada tuh di apa? Di Bogor ada. Nazif, namanya Nazif. Produk rumahan juga, bukan ini, tapi ada dijual di market ada. Nazif. Harun. 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 Nah, mana? Panas. Baridun. 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 Saghirun. 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 Kecil. Kabirun. 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 Maftuhun. 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 Maksurun. 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 Ya, patah terus. Sakilun. 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 Khafifun. 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 Jamilun. 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 Al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun.
Al-faslu jamilun. Al-faslu jamilun. Al-ma'u jamilun. Al-ma'u jamilun. Tapi kurang cocok ya. Air ini. Waqifun. 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 Berdiri. Al-ustadzu waqifun. Al-ustadzu waqifun. At-talibu waqifun. At-talibu waqifun. Jalisun. 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 Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Apa makna? Duduk ya. Jalisun duduk lawan dari waqifun. Kemudian najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Nakirah dan ma'rifah. Apa makna najmun? Bintang. Dikun. Dikun. Apa makna dikun? Ayam jantan. Dikun. Ad-diku. Ad-diku. Ad-diku bermakna ayam ya. Ma'rifah di sini ya. Rajulun. Ar-rajulu. Rajulun. Ya, rajulun ya pemuda ya, orang dewasa. Ar-rajulu. Ar-rajul. Talibun. At-talibu. Talibun, apa makna talibun? Pelajar ya, murid. Paham tuh? Nah. Jadi paham kan? Paham tuh ya? Biar kita lanjut lagi. Paham siapa? Halaman berapa? 7? 17. Dan ini pun masih susunan mubtada dan khabar. Bismillah. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Apa makna? Bintang jauh. An-najmu ba'idun. Ya. An-najmu sebagai apa? Jangan move. Move itu pindah. Mubtada. Ya, mubtada. Ba'idun khabar. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. Lelaki itu berdiri. Yang mana? Yang waqifun. Iya. Wow panjang. 2 harakat. 2 harakat. As-salis as-sukkaru hulwun. Ya. Jadid. Mufradah jadidah. Mufradah jadidah. Mufradat baru. Hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula manis.
halawatal iman. Apa makna halawatal iman? Manisnya iman. Hulwun, manis. Hulwun sebagai apa? Mengkabarkan tentang as-sukar. Ar-rabi' at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Siswa itu ya. Berapa siswa? Ya, kita masih mempelajari tunggal nih ya. Jangan dibayangin yang jamak ya. Kita masih fokus yang tunggal. Mufrad. At-talibu maridun. Kenapa si talib itu sakit? 5. Al-khamis, ad-diku jamilun. Ayam jantan indah. Indah. Ad-diku jamilun. Ayam jantan indah. Kenapa ad-diku itu tidak ditanwin? Iya. 6. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma mana daftar? Iya. Kalau yang ditempel-tempel itu jadwal. Bukan daftar, jadwal. Jadwal. Ya. Itu bahasa kita dari bahasa Arab. Jadwal. Jada waw lam. Jadwal. Jadwal. Sedangkan daftar adalah buku tulis. Kalau buku yang sudah dicetak itu apa namanya? Kitabun. As-sabi' 7. At-tajiru ghaniyun. Ya, pedagang itu atau saudagar itu kaya. Pedagang kaya, saudagar kaya. Kalau sudah tajir, pasti setelahnya ghaniyun. Ghaniyun ini sebagai apa? Iya, ghani ya. Al-thamin ad-dukkanu maftuhun. Dukan toko. Ad-dukkanu maftuhun. Toko terbuka. Al-masjidu maftuhun. Masjid terbuka. Al-kitabu maftuhun. Buku terbuka. Apa lagi? Itu sudah muannas, itu lain lagi. Ini kan masih mudzakkar. 9. Al-waladu faqirun. Anak itu, anak laki-laki fakir. Dibedakan nanti ya. Fuqara wal masakin, ada wawnya. Kalau kita sudah digabung bahasanya. Fakir miskin. Enggak ada fakir dan miskin. Harusnya ada dannya, harusnya. Fakir dan miskin. Jangan fakir miskin. Karena beda.
Fakir kan lebih mungkin 3 hari dia belum makan. Yes. Yeah. Fakir ya. Anak itu fakir. Fakir itu sebagai ya. Kemudian at-tufahu ladidun. Tufah mana? Apel. Apel ya. At-tufahu ladidun. Apel lezat. Lazid. Iya, itu lezat itu dari bahasa Arab. Lezat. Bukan dari lazidnya yang diambil, tapi dari ladzah. Lazid, lezat. Ladzah, lezat. Ya, lezat bahasa kita itu bukan diambil dari lazid karena nggak cocok, emang jauh ininya. Tapi diambil dari ladzah. Karena ada ayat tuh ladzatun lisyaribin. Ayat apa nah? Kurang ingat. Ladzah. Itu lezat. Lezat bagi orang yang meminum. Apa? Jeruk. Jeruk bertukar. Bertukar jeruk. Bertukar. Bertukar. Segala jenis jeruk. Segala jenis jeruk. Apa itu jeruk oranye, jeruk Medan, bertukar juga. Tapi kalau di ini biasanya bertukar itu ya jeruk oranye. Warna oranye itu bertukali. Bertukali. Belum ada kan? Belum lewat kan? Belum. Muglakun. Ada di sini. Al-kitabu muglakun. Al-masjidu muglak. Iya, sabar, penting sabar. Kemudian at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien, marid itu orang sakit, tapi jangan diartikan di sini orang sakit, tapi apa? Pasien. Dan pasien pendek. Iya. Mari pasien. Disesuaikan. Nah, kalau itu kan kabarnya. Jadi kalau diterjemahkan at-talibu maridun. Siswa itu pasien. Berarti bukan mengabarkan nggak cocok lah. Ya, nggak cocok lagi. Si tolib itu adalah pasien, tapi sakit. Si tolib itu sakit. Tapi kalau al-marid di sini pasien. Atau bahasa lain apa? Orang sakit. Orang sakit. Qasirun, pendek. Qasirun lawannya tawilun. Ya. Qasirun lawannya tawilun. Faqirun ghaniyun. Faqirun ghaniyun. Jadidun qadimun. Waqifun jalisun. Ba'idun qaribun. Ya, sahabat qarib. Sahabat baik. Sahabat baik nih. Bukan sahabat baik.
Ini paham ya? Nah, at-tabibu tawilun wal maridu. Waw itu apa? Waw atof ya. Dan waw atof tidak cuma ini, banyak dia, ada 9 kurang lebih. Gimana? Iya, penghubung. Ada secara harokat setelah waw atof itu sama dengan yang sebelumnya. Maka kalau misalnya begini yang baca, at-tabibu tawilun. Kemudian setelahnya wal maridi qasirin atau qasirun. Berarti itu menyalahi aturannya itu. Ya. Karena harokatnya harus setelah waw atof itu harus sama dengan sebelumnya. Ya. Atau bisa kita katakan al-maridu menyesuaikan harokat sebelumnya yaitu at-tabibu. Qasirun menyesuaikan yang sebelumnya yaitu tawilun. Atau mau dibuat kaidah baru juga boleh. Al-maridu sebagai mubtada. Al-tabibu mubtada. Tawilun khabar, kan sudah sempurna. Sudah sempurna kan? Ada lagi kalimat baru. Al-maridu boleh lagi sebagai mubtada. Juga isim ma'rifah. Qasirun sebagai khabar. Nanti setelahnya ada mubtada khabar lagi. Boleh juga. Ya? Boleh juga. Sampai seterusnya. Jadi paham ya? Apa syarat mubtada ada berapa? Yang sudah kita sebutkan? Ada? 3. Apa aja? Isim isyarah, dhamir dan isim yang beralif lam. Dan isim isyarah dan dhamir itu jangan ditambah alif lam ya. Ya, ditambah alif lam. Dia sendirinya sudah ma'rifah. Yakfi huna? Yakfi huna? Yakfi? Ila huna? Am nuwasil? Nuwasil darsana? Yakfi? Enough? Yakfi? Yakfi. Idzan sanuwasil fil usbu'il qadim insyaallah. Fi lailah al-khamis. Iya. Sekali-kali nggak apa-apa, nanti lama-lama paham. Ya. Misalnya kalau Ana suruh baca ini sudah, Ana suruh baca yang setelahnya. Ba'dahu berarti setelahnya. Ba'dahu setelahnya. Ba'dahu lagi setelahnya. Karir itu apa? Karir, aid itu ulang. Ya. Jangan pelajaran ini kan pelajaran bahasa Arab. Jangan terlalu banyak dengan bahasa jangan full Indonesianya itu. Harus ada bahasa Arab. Kurang paham ini ya nanti bahasa Arabnya. Kita kan memaksakan tuh memahami. Masya Allah. Karena bisa, tadi kan kita ngomong terus, kami kan nggak paham, kami nanya. Oh iya. Kalau kata kami nggak paham, terus saling melihat-lihat. Maka sama apa dia? Kayak ini tadi. Iya, dia tapi dari mana? Ada juga dari modalnya dia. Yakfi huna cukup sampai di sini cukup ya. Am nuwasil kita lanjut. Sudah ya? Insyaallah kita akan lanjutkan nanti malam Kamis depan. Nggak ada pertanyaan ya? Sudah ya? Warakah sama juga. Ya, cuma itu nanti sudah masuk ke muannas. Warak ini masih mudzakkar. Bisa. Kayak bakoroh. Nanti dia ada pembahasan lain tuh. Bahasa lain. Bakorun sapi, bakoroh sapi betina, bakor sapi jantan. Atau bisa nanti bermakna
kalau sudah dipakai ta itu dia bermakna tunggal. Ada juga. Itu masuk nanti pembahasan masalah khilaf-khilaf dalam nahwu. Pelajaran-pelajaran syarah jurumiyah. Ana ada ngajar kitab jurumiyah di pondok. Tapi Ana nggak jelasin yang syarah-syarahnya nggak. Ana cuma sebutkan matannya, Ana jelaskan udah. Nggak Ana jelasin sampai berat. Karir. Bukan karir. Karir. Karrara yukarriru. Karir. A'ada yu'idu. A'id. Ulang. Karena perintah. Karir kata perintah. Wasil kata perintah. Itu semua kata perintah. Jangan catat aja harus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.